Di mana ini? Lagi di Taipei Main Station ya. Kita hari ini untuk acara obrolan, kita akan mengajak teman-teman naik yang namanya double deck ya. Taipei Sightseeing Hip Hop. Oh, lihat Hip dulu. Hop. Oh, kenapa ini? Ya kita rame-rame di sini. Ayo ya. ngumpul mana nih? Ada. Timnya RTI SI. Ya. Ya. Yunus juga dong, termasuk Ya. dong. Yunus. Ya. Dadah. Ya, kita dapat tiket nih ya. Bukan dapat tiket ya, beli juga sih. Ya, tiket untuk kita ada tiket dan kebetulan bisa rame-rame juga nih ya. Akan jalan-jalan. Nah, ini busnya tadi dari lihat ada yang jam 1.10. Jam 13.10 berangkat, itu jalur biru. Tapi nanti juga ada jalur merah. Jadi kita lihat dulu deh. Kita mungkin hari ini ajak ke jalur biru dulu. Nah, minggu depan baru jalur merah ya. Gantian ya. Oke, yuk masuk yuk. Kita masuk yuk. Ayo masuk. Yuk. Ada siapa nih? Ada Kak Adit, ada Kak Cindy. Dadah dong. Dadah. Ikut. Ya, di sini ada yang udah nanya-nanya ya. Kebanyakan sih di sini ada line biru. Kemudian ada line merah. Ini tiketnya ada yang tiket untuk 4 jam, ada juga untuk tiket 1 hari. Ya, ini jam berangkatnya. Nah, ini sebentar lagi nih kita mau berangkat nih ya. Oke, jadi sekarang ini ada pelayannya dan juga supir busnya. Nah, sekarang kita naik ya, ikutin jalannya. Kayaknya ada yang kenal nih. Gelap. Gelap. Mungkin agak sedikit diterangin dikit. Gelap sekali deh. Oke. Oh, lihat ternyata. Oh, tadi. Nah, ini ada kenal kan? Terus jadi ini ada 2 tingkat bagus ya. Jadi ada tingkat bawah sama tingkat di atas. Ada yang bawah sama yang atas ya. Oke, pinjam dulu ya. Oke. Kita belum mulai acara obrolan, kita masih persiapan ya. Iya. Jadi maaf ya kalau suaranya kayak tiba-tiba berubah gitu ya. Jangan marah-marah dia. Kayak Power Ranger udah. Belakang ada orang. Ada orang? Belakang ada orang. Oke. Nggak ada orang ya? Ini Orang kayaknya lebih ngincer line merah nih. ini orang mana nih maksud jadi ngeri. Rata-rata kita udah kayak bus sendiri ya. Seru. Naik turun sangat sidat ya udah. Bentar kita tes dulu ya mic-nya ya. Ada apa? Coba Kak Yunus main. Tes 1, tes 2, tes 1, tes 2, tes 1, tes 2, tes 1. Oke, tes 2. Sekarang katanya kita udah mau berangkat nih. Kita mau berangkat nih. Kita naik yuk. Sini mau sambil naik atas. Ayo teman-teman kita naik di atas ada dekal bukanya. Iya, kita bener-bener guide profesional nih pemandunya. Dan bus ini juga sudah dilengkapi dengan free wifi teman-teman, terus juga ada dekal bukanya. Dan ini kalau musim panas disemprot sama air ya, jadi teman-teman nggak kepanasan, kayak ada disemprot sama air kecil-kecil gitu loh. Oh, sampai Ada sprayernya di sebelah sini, bisa dilihat. Ini sprayernya nih ya, nanti yang akan menyemprotkan apa? Air. Air buat teman-teman semua kalau pas musim panas nih. kita ngomongin untuk ini apa namanya acara obrolan ya. Pakai mikrofon ya. Betul, teman-teman. Untuk acara obrolan hari ini kita berlima di sini ya. Ada saya Faridi, Saya Cindy. Saya Yunus. dan satu lagi yang duduk. Enggak, saya Aditya. Ya, kali ini kita mencoba nih untuk live di luar ya. Mudah-mudahan aja bisa suaranya juga oke bagus ya. Dan untuk acara obrolan tentu saja kita akan memperkenalkan karena ada pendengar suara ya. Tapi selanjutnya kalau untuk yang di live itu akan melihat nih. Ada apa? Kita sekarang lagi jalan-jalan dengan bus double decker ya. Yang namanya Hip Hop Taipei Sightseeing. Oke, sekarang si Cindy. Nah, teman-teman yang kepengen naik nih ya, juga ada di sini ada beberapa paket gitu. Yang pertama ada 4 jam ya, Mas. 4 jam gitu seharga $300 Taiwan.
Ini jadi teman-teman bisa naik line merah ataupun jalur biru itu selama 4 jam sepuasnya nih teman-teman. Nah terus juga ada paket yang 24 jam nih seharga paket yang hari itu, hari H ya. Jadi seharga $500 Taiwan ya, atau sekitar Rp250.000, dan ini unlimited juga ya, dan bisa dipakai di hari itu. Misalnya teman-teman hari Selasa pergi atau hari Senin pergi, ya udah berarti hari Senin sepuasnya, tapi harus di hari Senin harus sudah selesai dipakai ya. Dan selanjutnya ada paket 24 jam juga nih teman-teman, seharga $600 Taiwan. Nah yang 24 jam ini hari ini misalnya hari ini pergi jam 7 atau ya sampai besoknya jam 7 juga gitu. Jadi ini 24 jam, jadi bisa lewat hari gitu, yang penting 24 jam. Dan ada juga nih yang 48 jam 2 hari ya, seharga $1.000 Taiwan nih. Jadi teman-teman yang mungkin pas pengen kesini terus pengen melihat pemandangan Taipei dengan lebih luas, bisa ambil yang paket 48 jam ini seharga $1.000 Taiwan nih. Jadi macam-macam ya, dan di sini juga udah dilengkapi dengan audio. Bisa dilihat ada Inggris, bahasa Thailand, kemudian bahasa Korea, bahasa Jepang, yang Inggris ya. Sayang sekali nih ya, bahasa Indonesia belum ada ya. Dan ini udah bisa buat adjust volumenya. Ya, semoga saja ya Taruh di kemudian headsetnya di hari. sini, headsetnya ya. Ya, ini juga kita dapat headset gratis ya. Ini kita juga dikasih headsetnya sama petugas busnya nih. Inilah kawasan daerah Taipei. Ya, jadi ini ngelewatin kawasan Tihuaci. Tuh, depan ada Tihuaci. Wah, ini kaget. Harus hati-hati Indonesia ya. Jadi ini ada Tihuaci di depan situ. Lampion masih ada ya. Iya, karena baru 2 hari yang lalu kan. Oh iya, baru 2 hari lalu. Jadi masih ada masa-masa. Tapi sekarang udah nggak ada, karena itu waktunya sebelum Imlek. Ini sekarang sudah lewat 15 hari dari penanggalan Imlek bulan ke-1 ya. Nah, jadi ya itu dia suasananya. Ya mungkin kalau untuk yang Taipei Lentera itu sampai tanggal, ada sebagian sampai tanggal 3 Maret. 10 Maret, ada 3 Maret, pokoknya ya sampai terakhirnya biasanya hari Minggu. Jadi lewat sepekan lewatin karena ini kita mengambil jalur biru ya. Biru ya. Jalur biru ya. Jadi ini jalurnya arah ke Selin ya, Selin atas ya, Iya. utara ke selatan. Terus terang ini gimana nih? Kalian pertama kali sih naik beginian atau gimana? Ini pertama kalinya saya naik juga sih ya, dan Kak Adit sangat sekarang saya menyenangkan kasih ini ya. kasih Adit kesian amat kok. Karena Tadi olahraga muter sana muter sini, ternyata ini ruangnya lumayan gede ya teman-teman. Iya, Jadi bisa buat nari balet. mau maraton juga boleh di sini. Oh ya? Enggak. Coba kasih contoh kasih contoh maraton sih. Jangan hati-hati, ini jangan ditiru di rumah ya teman-teman, berbahaya. Kalau bisa sih duduk manis ya. Kemudian di sini juga ada kamarnya ya teman-teman ya. Kalau nggak akan hilang nanti. Oh ya? Oh ternyata Ada begitu. bedanya kan di sini kalau di Taiwan, iya kan? Kalau bus harus pakai satu pengaman. Iya. Jadi intinya balik lagi ke sini. Jadi kita baru mulai, terus dari TMS sekarang jalan ke Chungsan. Chongsan ya. Nah setelah ini kita bakal menuju kemana nih Kalinda? Jadi kita sebenarnya kita abis ini masih sebenarnya tadi Kak Yunus udah bilang ya, kalau misalnya kita nanti berakhirnya di National Palace Museum ya. Oke. Tapi kita nanti akan ada jalur-jalur lagi gitu, dan bahkan nanti ada Grand Hotel ya. Dekat RT dong ya? Iya, dekat Boleh RT. berhenti Ini nggak? jalur biru berarti nggak ada Grand Hotel. Jalur biru ada. Grand Hotel juga? Iya, Oh jalur gitu. biru, jalur biru itu ada Grand Hotel, ada Expo Park. Oh. Kemudian juga nanti kita habis ini kita mau lewati Yuanhuan. Oh. Ya, depan situ sudah Yuanhuan. Nanti muter sampai ke National Palace Museum. Ya di Oh. sini juga ada salah satu pasar malam yang lumayan terkenal di Taipei, yaitu adalah pasar malam Ningxia. Jadi di Yuanhuan sini di dekat situ itu ya, bisa nggak kelihatan nih? Panggil pegang ya. Oke, di depan situ arah sana itu adalah pasar malam Ningxia. Gitu. Jadi biasanya kalau datang ke Taiwan jalan-jalan pasti yang bukan banyak, tapi banyak sekali kuliner. Banyak sekali makanan. Kayak mochi, Makanan. ya, kemudian Bahkan apa-apa yang ada terkenal. satu
market tuh ya, ya kan kalau nggak salah ada jual di Kilok atau di mana juga ya. Itu ya sekali kita daripada kita nyobain satu-satu, mendingan kita langsung bilang, oh kita berapa orang, kita mau jajanan pasar malam ini nih. Nanti semua bisa dipilihin, ada bihun goreng, ada dada goreng, dada ayam goreng lah. Kemudian ada juga bihun apa namanya, segala macam ini nih apa wacen. Wah miswa, semuanya deh sampai cumi, panggang segala macam ada. Tapi tergantung berapa orangnya, jadi dikasih menunya berapa. Itu jadi nggak usah cabai-cabai satu-satu. Karena kalau beli satu-satu mungkin kan repot kan. Iyalah. Iya. Habis Porsinya waktu, kadang-kadang, lagi porsinya kadang-kadang wah kalau untuk kita mah udah susah nih ya. Ini sekarang udah mulai jalan. Kaki kuat. Terima kasih. Ini di sebelah sini. Gimana pasar malam? Ini pasar malam Ningxia. Ya. Ya, juga salah satu pasar malam. Ramai di sana ya. Terus bentar lagi kita jalan bakal ke ngarah ke katanya sisi Jukunya Taiwan. Nah, itu tulisan Ya. alias Nakayama. Apa? Nakayama. Nakayama ya. Ini adalah salah satu kawasan yang paling gimana ya? Tergolong favorit ya karena banyak shopping distrik ataupun shopping area. Bentar lagi kita jalan itu bakal sampai di salah satu supermarket ataupun mall yang sangat senang dikunjungi oleh anak-anak muda. Namanya apa yo? Singkong Sayur. Sama juga Chenpin Aslit ya. Jadi di sono itu bakal kelihatan banyak sekali barang-barang yang cocok buat anak muda ya. Jadi bagi yang mungkin cari hadiah nih buat pacarnya, atau mungkin hadiah buat orang tua. Nah itu ya. Ya udah keras, nanti kalau udah mau sampai kita tunjukin gitu ya. Kemudian juga ada banyak sih makanan di bawah ya. Sebenarnya nggak harus makan sih ya Kak Adit ya. Enggak, hidup harus makan. Kan kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena di Exit kan bisa buat jalan, Oh, iya, buat bisa jalan. santai. Iya. Karena di sini juga biasanya kalau ada malam-malam itu kawasan di sebelah kiri saya nih ya. Itu nanti juga ada taman yang dihiasi banyak lampu ya. Jadi kalau udah habis shopping kan kasih bunga tuh ya kadang. Sambil Kemudian santai, jalan romantis sana. bazar. Sepanjang jalan ke ya gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Sama orang yang Iya, langsung di zoom maksudnya apa coba? Nanti jerawatnya kelihatan semua gimana dong? Ini di filter. Di filter ya. Oke, jadi balik pokoknya lagi. jadi Kim Jong Un ya, bukan Kim Jong Un. Kim Jong Un. Bukan Bae-yung Jun. Oh, Bae-yung Jun. Beda loh. Saya sih kurang tahu itu siapa tapi oke lah daripada yang Kim ya. Daripada yang Kim. Lebih baik nggak tahu. Mendingan Bae daripada Kim ya. Mendingan baik daripada Baik orang jahat. ya. Yang penting baik ya Kak Adit ya. Iya, jadi lagi ngantri lampu merah ini ya. Kita mau menuju ke Chongsan. Wah, ini juga daerah sibuk Kasih ya. close juga. Oh, sangat. Oh, kalau yang ini Dia- close-nya? Kalau itu kasih close orang kasih close ini loh katanya. Ini jahat kok kameramen. Ntar gua ambil kamera. Ntar gua Kayaknya ada dendam deh kayaknya. Rambut-rambutnya. Ya, jadi ini kita mau jalan nih ya teman-teman ya ke Chongsan. Nah, jadi pas hari ini cuaca juga lagi gak gitu dingin juga, ada angin, gak gitu panas juga enak nih buat jalan-jalan. Iya. Ah. Nah, pasti kalau hujan ini ada tutupnya sih. Ya, Oh, kita bisa sekarang lihat. Kita video terbuka ya. Jadi untuk belakang ada sebagian tutup, di YouTube sebagian sih. Nah, di depan ada bagian yang tutup. Jadi ini kalau yang hujan mungkin ya nggak mungkin di luar sini ya, kecuali mau basah kuyup gitu kan. Jadi ini sebenarnya bus pariwisata dan project ini banyak sih di negara-negara seperti Singapura. Paling ini menaik yang Singapura. Ya kemudian apa namanya di Hong Kong juga ada. Ada beberapa negara lainnya mungkin teman-teman tahu di negara mana lagi. Yang pasti Taiwan Taipei ya. Hanya ada di Taipei dan cuma ada 2 jalur. Jadi tadi Farin kadang-kadang kebingung antara merah atau biru. Ini mallnya. Nah ini dia nih yang Di ada juga spot wisata turis. Banyak juga yang kesini nih jalan-jalan. Khususnya turis dari Jepang ya, sama anak-anak muda ya. Iya. Ini salah satu tempat turis yang paling terkenal di Taipei ya untuk mereka yang dari Jepang gitu dan dari Korea untuk saat ini ya. Ini kayaknya ngarah-ngarah ke RTP nih. Iya nih, kita sudah mulai. Jalan ke Jadi kita akhirnya pulangnya ke RTI. keterangannya ada hotel Regent. Formosa.
Regent Formosa Hotel. Jadi kayaknya itu salah satu stopnya ya? Iya, salah salah satu stopannya. stopnya. Berarti iya memang kan ini bus pariwisata ya, jadi bukan stop-stopnya tuh bukan melulu stapan bus, tetapi ada khususnya nih untuk ini ya. Nah, ini ini Regent. Hotel Regent ya. Jadi hotelnya cukup antik ya. Hotel salah Pasti basementnya banyak barang branded, Iya. barang bermerek yang nggak sanggup cuma bisa dilihat doang untuk hari ini ya. Ini juga salah satu hotel yang lama juga di kota Taipei ya. Jadi meskipun sudah berumur, tapi hotel ini juga masih sampai hari ini masih dikategorikan sebagai hotel paling mantap ini di kota Taipei. Dan selanjutnya kita beralih ya. Dari sini kita mau kayak Regent Inclusive. Namanya ada di hati setiap orang Taiwan. Situated on Zhongshan North Road, Chengguang Market was once the place to go in Taipei City to buy imported goods. The market had large numbers of consignment stores, jewelry stores, and import boutiques. Items were carefully selected by Lagi jalur store merah sama jalur biru itu terlepas dari MRT ya, karena tadi Farin dari tadi selalu pikirnya kalau jalur biru ini berarti ke 101 segala macam, padahal malah jalur merah yang ke 101 kebalik ya. Jalur merah ke Yang jalur merah itu yang jalur yang rame 101. Dan ini sekarang jalur biru. Jalur yang lebih ke sejarah. Ya, jadi maksudnya yang ke Grand Hotel, yang hotel lama. Kemudian daerah Tihuacie, udah gitu yang lebih budaya-budaya. Sementara kalau yang jalur biru mungkin lebih banyak ke ini apa namanya, ke gedung-gedung ya, satunya gedung 101. Nah kalau jalur merah ini, jalur biru ini akan ke Kukong ya, Iya. National Palace Museum. Betul. Jadi itu apa namanya, museum yang menyimpan benda-benda bersejarah yang mana itu boleh bilang terlengkap dan terasli. Ada asli. Karena banyak yang peninggalannya yang ternyata tuh boleh dibilang asli tapi palsu. Dalam arti mungkin kalau biasanya dinasti Qing gitu kan, yang dinasti Qing punya, yang mungkin yang ada di National Palace Museum, nanti mungkin yang bawahannya atau gimana nya itu yang ada di mana-mana. Jadi kan nggak mungkin kalau dia pakainya satu itu aja kan, kadang-kadang dipakai ada dua, ya mungkin yang utamanya malah ada di kita punya museum. Jadi kita masih boleh bangga ya Taiwan ya. Karena waktu itu pas lagi kalau ngomong sejarah, pas lagi berpindah dari daratan Tiongkok ke Taiwan, itu juga membawa barang-barang antik ini semuanya. Jadi kalau kesempatan namanya ke Taipei mesti mampir ya ke National Palace Museum, yang mana bisa melihat barang-barang peninggalan yang asli. Nah ini juga sebagai bocoran nih, katanya sih kalau mau lihat apa ini ya, biasanya kan kalau kita ikut tour guide ya mereka bilang kalau saya mau tahu barang peninggalannya itu sebenarnya tuh peninggalannya dari tingkatannya, tingkat ke dinasti kaisarnya atau tingkat mungkin pejabatnya. Nah katanya lihat naganya, kaki naganya kalau 5 itu yang paling tinggi. Jempolnya nggak mungkin 0, emang jari-jarinya 5. Kadangnya kalau ada yang 3, biasanya kan genap kan, 5 dan 3. Kalau 3 itu berarti bukan setara sampai kaisar. Jadi harus 5. Kita semua kaisar, 5. 5. Ya nggak, itu naga ya, naganya ya. Kebetulan tahun ini kan mau naga ya. Iya, jadi kita mesti memperhatikan naganya. Naganya kaki berapa? 3 atau kaki? Kaki 3 jadi itu dong. Basah. Hari ini masih kepikirannya malah ini loh, cairan apa? Iya, kaki 3 yang buat lari. Akhirnya bagus ya. Iya,
kayaknya yang gaya kameramen lebih cool kalau dilihat gayanya. Dia bisa berdiri ya, sebenarnya ini bisa berdiri tapi nggak harus sampai aja sambil berjalan. Dan untuk seri bis ini juga ada yang namanya bus yang restoran. Tapi sayangnya ya kita nggak ada budget. Nanti kapan-kapan kalau kita ada rezeki ya. Amin. Ya. Nah, sini mau kenalin apa lagi? Oh, ini udah ini apa namanya? Expo Flora. Sungai Tangsel atau Cilo? Apa? Sungai Tangsel apa Sungai Cilo? Tansui-he. Saya. Kita balik ke RTI ya. Ini adalah hotel yang dibangun oleh Song Hye, istrinya presiden pertama Taiwan, yaitu Chiang Kai-shek nih teman-teman, untuk menyambut tamu-tamu negara. Unlocking more than 2,400 Dan hotel ini dulunya adalah kuil Shinto Jepang ya, di zaman penjajahan. Ini adalah kayak seperti menjadi dua matahari. Cuma akhirnya dibangun jadi hotel, akhirnya untuk dari pemerintahan Chiang Kai-shek ini. Dan di dalamnya nih teman-teman ada terowongan untuk melarikan diri ya. Tapi dulu sempat ditutup sih terowongannya, tapi kayaknya sekarang udah dibuka untuk umum. Dan bagi teman-teman yang suka minum-minum nih ya, di sini juga ada bar yang letaknya ada di bawah tanah. Pernah ke sana ya. Sekarang udah dong. Kita sekarang udah waktunya untuk kembali ke kantor. Kita sebelah Sebelah aja RTI. Iya, karena memang ini boleh bilang mainannya penyiar RTI ya. Kalian sini yang paling gampang. Kak Fari ini tuh setiap hari mendaki lewat di sini ya teman-teman ya. Lewatin aja ya teman-teman ya. Di belakang. Iya, di belakang ini lebih rendah daripada Gunung Asia. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTI SI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Tapi untuk yang live kita masih lanjut nih ya. Kita pamit dulu dan sekarang kita lanjut lagi melihat nanti kita turun ya dari yang namanya Grand Hotel. Kalau saja itu biasanya kayak kemarin itu kalau dianggap pejabat-pejabat tinggi yang kenegaraan biasanya mereka tinggal di sini atau biasanya mereka mendadak-dadak di sini. Jadi itu biasanya bagian tuh RTI yang apa namanya penjaga-penjaganya, polisi-polisinya bermarkas di RTI. Bukan kitanya ya, kita mah enggak. Kita masih ya begini aja penyiar gitu ya. Nah sekarang Karin mau ngomong nggak deh Karin bagian? Ngomong. Kasihan deh. Ya. Saya Adit. Saya lagi di atas bus udah ya ngomong. Iya. Habisnya kita mau lanjut kemana nih? Habis dari Grand Hotel. Kalau kita mau ke Mingchuan. Oh, ini Lewatin sekolah. doang. Banyak juga nih mahasiswa, teman mahasiswa
Indonesia ya sekolah di Mingchuan karena kebetulan udah ada banyak program. Langsung ngomong program beasiswa di sini kan ya. Iya, benar sekali ya. Jangan lupa ya beasiswanya Teko ya. Kirain mau ngomong jangan lupa ya nonton, dengerin terus ya karena kampus setiap hari Senin. Lanjutin juga, tetap. Jadi emang Mingchuan ini salah satu universitas yang paling top di mata orang Indonesia. Nah, jadi banyak itu ke sana juga buat program beasiswa atau mungkin untuk S1 atau S2 karena di sana itu banyak sekali sih, bukan cuma Mingchuan ya untuk saat ini ya. Banyak Di sekolah-sekolah lain itu menyediakan kayak program belajar dalam bahasa Inggris gitu. Jadi yang nggak bisa bahasa Mandarin masih bisa ngomong bahasa Inggris udah daftar aja deh. Ya, Iya. apalagi beasiswa juga banyak yang paling aman ya. Dan jangan lupa sampai akhir Maret ya kalau beasiswa MOE ya sama beasiswa yang lain-lainnya juga ya. Kebanyakan semuanya berakhir di akhir Maret nih teman-teman. Dan selanjutnya kita akan beralih ke mana nih? Belum ya? Jadi ini kita masih beranjak dulu ya langkah jalan ke Mingchuan University. Oh iya. Universitas yang legendaris nih ya dengan apa tangganya ya yang katanya di Kak Linda ya. 200 anak tangga ya teman-teman. Coba lihat ya. kakinya Kalinda ya yang berotot itu adalah alhasil dari sekolah. Enggak sih. Oh bukan itu. Di Wanua dia. Saya dari Wanua ya, naik mendaki gunung lewati lembah. Oh ternyata salah ya. Ini lebih tinggi berarti. Iya, ada lebih tangganya. tinggi. Oh, Enggak ada anak tangga, hanya mendaki gunung. Oke udah. Jadi kalau misalkan teman-teman ke sebelah kanan, nah itu ke tempat markas RTI ya di sebelah situ ya. Di dekat ini juga Martir Shrine dan Kementerian Ya, apa? Pertahanan. Ya. pertahanan dulu kalau sebelah kanan. Aman ya termasuknya ya. Aman, dijaga. Di sebelah kanan ada Grand Hotel, sebelah kiri ada Kemenhan. Waduh, RTI luar biasa di tengah-tengah ya. Nah, kita sekarang masuk, kita mau menuju ke Mingchuan. Nah, sebelum kita masuk ke Mingchuan, kita akan melewati stasiun Jiantan ya. Nah, itu biasanya kita akan melewati pasar malam Selim. Nah, Selim yang warga. Jadi jalur merah, jalur biru ini cukup ini ya, historis. Kemudian juga melewati pasar malam, melewati kawasan keramaian juga, dan juga melewati Grand Hotel. Ya sayangnya kalau belok dikit ke RTI ya, tapi dia nggak belok, karena dia belok terus. Terus ya beda ya, jalurnya agak lain sedikit ya. Dan kita masih pelan-pelan nih ya sambil menikmati pemandangan, apalagi di sini banyak pohon-pohon yang cukup menyenangkan ya dan sejuk, dan udara kali ini juga cukup menyenangkan ya Kak Yunus ya dan Kak Sini Ya, ya. betul nggak mendung dan juga nggak panas ya. Jadi boleh nih teman-teman kalau mau datang ke Taiwan mungkin The water buffalo, a mosaic mural set against the hillside and made by Taiwanese artist Tianfeng, depicts different parts of Taiwan. The nearby Jinhanshan Trail Pelan-pelan is jalannya, drawn pelan tuh. as Wi-Fi Curhat aja nih ya kalau jam pulang dari kantor ya dan teman-teman sini lagi kalau main Taiwan cakep Blue saya Park apa and Taiwan Border, both of which are birds that may be offers an excellent view. Wonderful place to rest.
Maka dari itu mungkin anak-anaknya sehat. Kayak langsing kakinya langsing, sisanya enggak. Gak apa-apa, minimal ada satu yang langsing ya, oke lah. Nah, saat ini kita bakal menuju ke tempat selanjutnya. Oh, ini kemarin tadi dari sana di Kadin. Betul, kebetulan juga Apa di sana Kadin? ya ada festival tulip tahun 2024 ya saat Deketin lagi. tulip. Kayak ngajak berantem maksudnya. Jadi waktu itu baru mulai tanggal berapa ya? 20-an, Ya, ya, sampai tanggal 22. 3 Maret. Jadi masih ada waktu. Hari ini kan hari Selasa nih. Ya, jadi masih ada waktu lah sampai hari Sabtu ya paling. Ya nggak sih? Jadi buruan datang karena bunga tulip ini jauh-jauh didatengin dari Belanda sama Jepang, ada dua. Ya, dari Jepang sama Belanda. Jadi kalau nggak salah di dalam juga ada kayak jual tulip itu satu porsi 100. Lumayan tuh. Tapi nggak tahu bakal mati. Namanya bunga kayak mati lah ya. Tapi ya udahlah. Cukup dilihat saja dipotong, nggak pernah mati dipotong ya. Dan tanpa biaya sama sekali. Tiket masuknya gratis. Ya, jadi masuk aja foto-foto. Ya. Tapi kalau undang fotografer ya itu bayar sendiri gitu. Jadi ingat ya datang ke sono, kita harus bawa orang yang bisa foto. Ini penting ya. Kalau ada orang yang bisa diajak foto, cari orang yang kebetulan lagi foto-foto gitu ya. Jadi kamu lihat gitu, kalau dia bisa fotonya bagus, kamu tanyain, boleh minta tolong juga. Ini cara lebih elegan. Tips yang lebih elegan. Itu tips. Pakai bahasa Mandarin ya? Pakai bahasa Mandarin. Ya, ada mas. Tolong mas. Nggak boleh. Aku haus. Tapi kamu haus kan? Nah, ini ada lagi nih. Sampai Ya kita kasih lihat dulu aja deh ya, kita jangan terlalu ngomong lagi, kita kasih lihat dulu suasananya udah, kita kasih lihat dulu aja sambil menikmati bagaimana kalau kita sedang, kalau seandainya kapan aja Anda sedang diajak nih sama RTI naik bus tingkat wah ternyata ada juga ya pohon-pohon yang mesti hati-hati ya. Duduk. Jadi biasanya kalau dari sini ini sebelah kiri ini ya. Following retrocession, the property was selected to be the location for the new presidential residence. After its completion in 1950, former President John F. and Madam Hillary boleh naik lived here for 26 years. kemudian keluar dari exit. After it was opened to the public in 1997, the official residence became an eco park. Sekarang kita hampir ya mau sampai ke Selinci. Iya, ini belok kanan langsung Kita sampai. kasih lihat ya. Iya, belok kanan ini Mungkin langsung waktu sampai. itu cukup melihat bisa shot ulang tarik ya. Banyak aja kan tuh buat tulip bagi bapak itu. Mungkin karena di siaran ulang. Iya. Sebelum videonya. And the popular Jadi kita belok kanan ini lampu merah. Ada Liko Yung Memorial Library. Oh berarti ini ya. 200 meter lagi ya. 290 meter. 290 meter. Dan dulunya si istrinya Jang Kaisek dan dia suka menginap di rumah itu ya, official residence-nya, suka tinggal di situ. Dan istrinya Pak Chiang Kai-shek ini ya, Pak Chiang Kai-shek. Song Mei-ling, dia sangat menyukai bunga-bungaan nih teman-teman, terutama bunga mawar. Makanya di situ nanti kita kalau masuk ke dalam ya, tapi sayang sekali hari ini kita nggak masuk ke dalam, mungkin bisa lihat live-nya Kak Adit. Ya, ada beberapa bunga mawar yang udah mulai mekar juga. Cuman kalau di sini tempat ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi khususnya bagi Anda pecinta bunga. Contohnya kemarin juga sempat live yang Krisantinum. ya krisan ya. Kemudian sekarang lanjut ke tulip. Nanti ada bunga mawar juga. Nah, itu biasanya 3 bunga ini tuh sering sekali diadakan di situ ya. Dan itu gratis loh teman-teman. Iya, di sebelah sana ya. Jadi karena dia nggak belok mungkin jadi nggak kelihatan teman-teman. Dan dia suka ngadain undian gitu loh Kak Adit. Kadang kemarin aja hadiahnya yang bunga krisan aja hadiahnya anting krisan emas. Emas. Iya, emas. Bentuknya emas loh. Jadi ini bekerja sama dengan pemerintah juga gitu. Oke, kalau yang ini sih kurang tahu ya ada undian atau enggak ya. Soalnya bunga tulipnya terlalu cantik sih. Jadi nggak kelihatan itu undiannya. Oke, jadi saat ini mungkin kita lanjut ke McDonald's. Ada McDonald's juga. Museum ya, museum istana.
ya salah satu destinasi wisata yang wajib ada kunjungin. Biasanya kalau ikut tour datang ke Taiwan itu pasti datang deh. Harus wajib ya, nggak membosankan loh, bener-bener nggak membosankan karena isinya luar biasa bagus teman-teman. Terutama bisa melihat kayak kerajinan giok lah, terus porselen gitu. Dari zaman dulu tuh perhiasan kaisar-kaisar itu udah bagus banget. Ya, jadi banyak sekali barang-barang bersejarah Tiongkok ya, itu ada di National Palace Museum ini. Untuk National Palace Museum itu ada dua sebenarnya, dibagi dua, cabang utara sama cabang selatan. Ya kita ini adalah cabang utara yang paling besar lah intinya seperti itu. Ya kalau di cabang selatan itu ada di mana? Ya, baru buka. Intinya kurang lebih seperti itu, baru buka. Tapi biasanya itu ada dua. Kalau yang di sini tuh lebih ke barang-barang bersejarah Tiongkok, kalau yang selatan itu lebih kayak campuran. Terus di sini juga kadang ada pameran. Jadi pamerannya juga banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ke sini misalnya setahun sekali ya nggak apa-apa karena pamerannya itu beda-beda. Jadi nggak akan bosan gitu. Dan di sini juga menyimpan ini loh teman-teman. Kalau teman-teman yang hobi makan bakso, itu kan tahu kan mangkok ayam itu loh. Ya. Nah di sini juga dipamerkan teman-teman mangkok ayam nih. Jadi bener-bener yang orisinil dan itu hanya ada beberapa di dunia. Ya, dan untuk mangkok ayam itu nggak boleh dibawa pulang ya teman-teman ya, apalagi untuk diisi bakso. Karena itu adalah barang bersejarah kita pada saat mangkok itu. Wow, harganya fantastis. Fantastis sekali ya, miliaran lebih. Ya, kalau yang mangkok ya abang-abang apa-apa. Iya, tapi bentuknya mirip kayak mangkok bakso di abang-abang ya. Betul. Itu terinspirasi dari mangkok zaman kaisar itu. Karena kaisarnya dilambangkan dengan ayam, terus punya anak-anak ayam. Jadi ada anak ayamnya juga di sebelah ayamnya. Dan itu ada kayak seorang ayam di situ ya. Tapi musim panas. 80 kilogram. Jadi masih ada waktu buat diet dulu deh ya. Jadi kalau diet perlu waktu tuh diet aja dulu. Tapi hanya ada musim panas dan hanya 1 bulan aja deh. Jadi kan masih ada musim semi. Masih ada musim semi 4 bulan. Nah, diet aja tuh. Semangat ya. Oke. Biar kita sudah ada gratis. Jadi kalau teman-teman pengen yang gratisan nih nggak mau beli tiket, monggo datang ke National Palace Museum ini pas tanggal 10 Oktober itu biasanya gratis. With white glazed porcelain from the northern Song dynasty, or important paintings and calligraphy from throughout Chinese history.
distributed banyak orang outside wine, Indonesia kurang their suka dengan architecture, sejarah. handicrafts, hunting implements, Sejarah Indonesia terlalu and panjang, ini traditional kalau sejarah garments. lainnya lagi ya. Ini kadang-kadang ada yang pameran pameran khusus dan pameran utamanya. Itu kalau untuk barang-barang tertentu itu permanen sepanjang masa. Tapi ada juga barang-barang yang secara 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali diganti. Jadi kalau ada yang suka benda-benda seni, nah mungkin bisa balik setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali akan ada barang-barang baru yang dipajakan secara rolling. Ya, nah kalau kesini mungkin kalau bagi ada yang suka dengan sejarah itu memerlukan waktu minimal setengah hari. Karena setiap lantainya juga harus diperhatikan. Yang paling terkenal di National Palace Museum itu ada yang namanya bola gading, yang mana bola gadingnya mungkin Anda nanti bisa search ya di situsnya National Palace Museum ya. Nah, untuk bola gading yang terdiri dari 7 lapisan yang mana dibuat dari satu gading. Jadi kecil ya, karena ukuran gading semaksimal besarnya itu kan hanya seperti bola kecil. Nah, udah itu katanya itu ukirnya tuh disistem dari luar sampai ke dalam. Jadi dalamnya itu bisa diputer-puter. Jadi itu bukannya zaman dulu, zaman sekarang ya bisa mungkin ditambah lagi, tapi itu sistemnya dari luar pertama nggak dilem lagi. Jadi masih bisa berputar juga. Kemudian juga ada yang batu daging ya, itu batu katanya ya benar-benar seperti daging. Sama satu lagi yang itu tuh yang bawah sawi putih tapi dalamnya ada jangkrik ya. Ada jangkrik karena memang itu giok sawi putihnya itu diberikan kepada salah satu permaisuri yang pada saat itu diharapkan bisa mempunyai anak. Nah, itu cerita singkatnya. Yang pasti kalau ingin mengetahui lebih jelas, ya mungkin mesti ke sana langsung ya. Saat pelan-pelan dilihat di mana masuk kemana-mana. Itu juga ada satu lagi yang paling lumayan suka itu kayak kotak yang isinya tuh kecil banget tapi dia ada orang di dalamnya. Kayak miniatur itu ya. Dan lain sebagainya. Jadi boleh bilang rutenya kalau seandainya Anda naik nih ya double decker ini untuk pariwisata, Anda nih setiap tempat yang tadi yang mampir itu bisa berhenti, bisa naik lagi, tapi tentunya dengan bus-busnya, busnya bukan nungguin Anda. Jadi ini bus yang Anda naik dia jalan terus tapi mesti nunggu berikutnya. Nah itu juga Anda harus memperhatikan waktu-waktu ya, naiknya berangkat jam berapa, jangan sampai ketinggalan karena jaraknya waktunya lama-lama sekali, intervalnya lama-lama sekali. Sangat menarik ya teman-teman. Setelah tadi kita review sedikit ya. Tadi kan kita dari Taipei Main Station, kemudian juga ke Tihwace Region Night Market ya. Udah gitu juga sempat ke yang namanya Yansan Mingchuan, kemudian juga National Palace Museum. Jadi banyak banget nih teman-teman. Oke deh, ini namanya untuk perjalanan hari ini kita dulu sampai sini kali ya teman-teman ya. Semuanya kita pamit dulu yuk. Terima kasih teman-teman.